Jangan bergerak. Aku akan menghalanginya untuk kamu tunggu. Sebentar, oke. Aku akan meninggalkan nomorku. Jika kamu punya pertanyaan hubungi aku. Ingatlah untuk menelepon aku. Sampai jumpa. Terima. Kasih. Ayo jangan bergerak. Aku akan menghalanginya. Untukmu apa ini kebetulan, Nona? Atau Tuan, apakah kamu sedang membicarakan aku? Ya, rok itu. Rok itu, Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apakah kamu salah mengenali orang? Nona Wei, apakah itu? Ini pertama kalinya kita bertemu. Pertama kalinya kita bertemu. Tolong jangan berpura-pura akrab denganku. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan namaku, dan aku tidak peduli. Aku percaya kita tidak akan ada hubungan di masa depan. Apakah aku cukup jelas? Mungkin kamu Mirip dengan seorang gadis yang kukenal sebelumnya. Mereka sangat mirip. Aku secara keliru mengenali orang yang salah. Maafkan aku. Halo, siapa? Ini? Apakah kamu Tuan Ling Xiao?
Ya, siapa kamu? Aku Wei Wei, perwakilan dari grup Zhao. Aku di sini untuk membahas penyewaan mobil denganmu. Aku sudah menunggumu lama. Di mana kamu? Aku sekarang di meja depan. Di mana? Kamu? Pergi ke kananmu di depanmu. Ya. Kamu terus saja lurus. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu belok ke kananmu, berhenti. Berhenti. Lambaikan tanganmu. Agar aku bisa melihat jika saya salah mengenali orang. Kembali ke depan lagi. Tuan, di mana tepatnya Anda berhenti? Berhenti. Membungkuk. Dan jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling. Xiao, kita masih punya banyak waktu bersama di masa depan. Masa depan. Berikan saya Bimbinganmu, Miss Wei. duduklah. Di sini beraninya kamu menggodaku, Miss Wei, ini pertemuan kesekian kalinya. Kita bertemu, mari kita langsung ke bisnis. Tolong berikan saya kontrak penjualan, terutama bagian setelah penjualan. Oh, apakah Anda ingin kopi, teh? Atau jus? Tolong berikan saya kontrak penjualan. Saya sedang terburu-buru. Di mana kontraknya, oh? Ini kontraknya. Ini bagus. Tidak. Masalah. Jika bisa, saya perlu membawanya dan menunjukkan kepada bos saya. Halo. Tentu saja. Halo. Berhenti, jangan bergerak. Duduk kembali. Atau saya akan membelikan yang baru untukmu. Saya masih berhutang rok padamu. Tidak. Lebih baik kamu menghilang dari pandanganku. Pergi. Ini sepertinya perusahaan saya, kan? Saya pergi. Oke, saya. Sangat sial. Mengapa? Saya selalu sial ketika bertemu dengannya. Halo, apakah ini Miss Wei? Ya. Ya, siapa Anda? Hello, Nona Wei. Saya orang yang bertanggung jawab stasiun TV kota. Selamat telah menjadi penampil keberuntungan. Staf kami akan mendistribusikan hadiah kepada Anda nanti. Hai Wei, bisa tolong beritahu saya nomor identitas dan nomor kartu bank Anda? Apa yang Anda katakan? Katanya saya memenangkan hadiah. Anda yakin? Haha, dari stasiun TV apa Anda? Saya belum menonton salah satu program Anda sama sekali. Silakan temukan alasan berkelas-kelas atas. Nipu orang lain kali, oke. Hei, apa belum?
Izinkan saya memberitahu Anda. Anda benar-benar berpikir saya adalah Teletubbies. Anda harus meningkatkan IQ Anda. SBLM dicoba penipuannya. Jika Anda berani untuk menghubungi saya lagi, percaya atau tidak Weibo akan memburu manusia dan ubah Anda menjadi Teletubbies. Anda lupa mengambil beberapa film bodoh sebelum Anda keluar, bukan Anda? Anda. Bos, saya hanya memberikan 2 jam. Untuk membeli saya pakaian untuk reuni kelas. Tidak termasuk waktu itu harus menelepon. Anda memiliki 1 jam dan 56 menit tersisa. Jika saya tidak melihat outfit pada waktunya, Anda dapat memainkan Teletubbies. Dan tidak harus datang untuk bekerja besok. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial apa yang saya buat? Tuhan telah mengantarkan 2 orang ini ke penyiksaan saya. Apa yang harus saya lakukan? Pemilihan terbalik. Hei, Ning Sue, bantu saya. Jika Anda tidak datang untuk menghemat Anda harus mengambil tubuh saya. Nona sudah menunggu. Untuk waktu yang lama tetapi Anda tidak menjawab telepon. Ini kemana ya, Gan? Wah, ini alamat yang saya berikan, Ti. Seharusnya tepat. Mari lihat. Ayo lanjutkan. Halo, apakah ini Mr. Su? Ya. Saya Mr. Zhao Zhengnan dari grup Zhao. Saya datang untuk mengambil baju, silakan. Masuk. Berdua UM. Silakan lewat sini. Wah, ada beberapa set di sini, semuanya dari Mr. Zhao. Anda bisa memilih sendiri, beritahu saya setelah selesai. Terima kasih banyak, Mr. Su. Saya ada urusan dulu. Oke, hei. Tebak berapa harga satu setel baju di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Saya harus sering datang ke tempat ini mereka. Hanya menjual pakaian pria. Mengapa kamu di sini? Tujuanmu sangat jelas. Lihatlah kancing-kancing ini. Semuanya ada tahunnya. Jika saya tidak salah tebak, tempat ini memberikan layanan purna jual seumur hidup. Orang-orang kaya ini terlalu merepotkan. Kamu tidak mengerti bahwa kamu memakai sepotong baju selama 10 tahun. Baju yang bagus bisa dipakai seumur hidup. Hal yang paling mendesak adalah membantunya memilih setelan secepat mungkin. Oh, benar. Ini reuni kelas ya? Ya, harus menunjukkan kualitas tapi tidak terlalu norak. Setelan formal ini auranya terlalu kuat. Tidak, yang ini tidak bagus apa. Yang ini santai tapi formal UM. Tapi bahan ini linennya mudah kusut. Bagaimana jika bosmu tidak pulang untuk ganti baju setelah kerja? Itu akan sangat memalukan. Yang ini? Yang ini? Saya ambil lumayan bagus. Saya cukup puas dengan itu. Saya akan membawanya ke tukang cuci nanti dan bertanya. Untuk setrika tekanan tinggi kamu sangat cerewet dan suka cari masalah. Apa katamu? UM. Aku bilang sangat tampan.
Ambil barang bagusnya dan cepat pergi. U. Sud. Sudah lama tidak bertemu. Ayo kamu terlambat ayo. Hai. Saya pada sini. Tuan Zhao. Ini Tuan Zhao aku. Katakan 3 kali Tuan Zhao, Tuan Zhao. Tuan. Zhao Tuan Zhao ya? Ya Tuan Zhao, Direktur Pemuda Grup Zhao benar. Tidak. Tuan Zhao benar-benar orang yang benar sibuk. Seharusnya ketua. Kamu masih menggodaku, kan? Haha. Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Mari makan dan minum dengan baik. Ok. Semuanya tanggung saya. Tuan Zhao benar. Itu Tuan Zhao. Hebat. Minum. Whisky Tuan Zhao, sebanyak yang kamu mau, tambahkan es saja. Beri saya 1 juga, terima kasih. Kamu tidak. Bahkan memberitahu saya kapan kamu akan kembali sehingga saya bisa. Saya sudah menjadi Maverick selama bertahun-tahun. Kau tahu. Itu tapi selamat nak kamu. Ketua termuda Grup Zhao. Hebat. Ketua apa? Ayah saya tidak dalam kondisi baik. Saya hanya membantu. Kamu tidak pernah begitu rendah hati saat kuliah. Saya bertanya-tanya apakah Tuan Zhao mau melakukan kehormatan bagi saya untuk menemukan tempat tenang untuk membahas proyek. Mari kita pergi bersama. Haha. Tuan Zhao, apakah kamu benar-benar pergi? Oke, mari kita bicara sebentar, selamat tinggal. Mr. Zhao, mari kita ngobrol sebentar, sampai jumpa lagi. Setelah kamu kembali ke Tiongkok, awalnya aku ingin mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku pikir ada lebih banyak peluang di Tiongkok. Jadi aku kembali. Hei, bagaimana denganmu? Bagaimana rasanya menjadi ketua? Hebat kan? Hebat. Kamu juga bilang begitu padaku. Ngomong-ngomong, mari kita kembali ke topik. Apa yang akan kamu lakukan setelah kembali ke Tiongkok? Gimana? Kamu berencana mencari pekerjaan yang bagus sekarang? Jangan bercanda denganku. Aku kacau balau setelah kembali. Aku wawancara dengan beberapa perusahaan tapi ditolak. Ini baru hari ini. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan dan berencana mencoba peruntungan dulu. Aku akan mencoba peruntungan dulu. Seorang mahasiswa terbaik dari Harvard. Dan masih saja perusahaan lain menolak. Mereka pasti buta. Tapi oke. Bagaimana kalau ini? Pernahkah kamu berpikir untuk datang ke perusahaan kami? Aku tidak bisa mengatakan itu tentang posisi tinggi. Beberapa ingin merekrutku. Tapi mereka tidak bisa menawarkan kondisi yang baik. Tapi perusahaan ini menyetujui semua syaratku. Kamu sudah memutuskan. Baiklah, coba peruntunganmu dulu. Sekarang kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Tapi kamu harus ingat bahwa pintu keluarga Zhao selalu terbuka untukmu. Aku dengar kamu bisa minum dengan cukup baik. Mau minum? Ayo. Bersulang untuk masa muda kita yang memudar. Bersulang untuk saudara yang aku tukar dengan sepiring pangsit. Apa kamu punya uang hari ini? Oh, apa aku? Hahaha, aku juga tidak membawa uang. Hahaha, ayo. Pak, tempat kami penuh. Anda perlu menunggu sebentar. Bisakah kita berbagi meja di sini? Baiklah. Tentu saya. Orang Cina. Terima kasih. Halo Pak. Apa Anda ingin memesan? 2 piring daging babi. 2 piring seledri. Dan saus asam pedas. Itu saja. Terima kasih. Tolong bayar untuk saya. Terima kasih banyak sekali. 4 piring, apakah kamu mau muntah? Kalau tidak bisa habiskan bungkus saja. Makan lebih banyak, kamu masih butuh saus asam pedas. Oh. Saus asam pedas itu enak. Hei. Teman sekelas, dari mana asalmu? Distrik mana? Di ibu kota Tiongkok. Distrik Huairou itu? Oh sial, ada apa ini? Teman saya adalah Jack. Hei, saya Jack. Hai. Senang bertemu denganmu. Pak, untuk pangsitmu. Kamu harus makan daging babinya dulu lalu seledrinya. Oke, dengan saus asam pedas. Saya memberitahumu. Saya selalu memakannya seperti ini dan rasanya sangat lezat. Bahkan lebih nikmat kalau ditambah sedikit bawang putih. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mengerti. Wow, pangsitnya enak. Mereka benar-benar enak, aku bilang padamu. Ada apa?
Sepertinya aku lupa dompetku. Apa yang harus kubayar? Aku tak punya cukup uang. Maaf, ayo belajar bersama logika. Jangan sok tahu. Sampai jumpa lain kali. Dadah. Hei, dadah dadah dadah. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu murung? Kamu adalah pusat perhatian dimanapun Anda berada. Tahun baru Imlek berarti sukacita. Kita semua harus bahagia. Selamat Tahun Baru Imlek. Bagaimana kalau kamu minum dan bersenang-senang? Hari ini adalah milikku. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Cowok ganteng mau pergi menari? Oke, ayo pergi. Bersama. Aku tidak bisa menari jadi. Kamu pergi, ayo. Bermain bersama. Oh, aku tidak pergi. Kamu pergi lalu, aku akan pergi. Apa? Oh, oh. Kembali. Harda itu capital pemiliknya yang sah. Kamu bisa memiliki mobilnya. Aku tidak bisa mengemudi. Dan aku akan kembali ke negaraku. Apa yang kamu maksud? Apa yang salah? Bisakah aku membantu? Nyeh, minumlah secangkir kopi. Kamu tidak bisa membantuku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membantu. Aku merasa sangat tidak berguna. Mengapa kamu tidak memberitahuku jika itu benar? Apakah grup Sao menghadapi kesulitan? Bagaimana kamu tahu tentang grup Sao yang terkenal? Sulit bagi Tuan Muda untuk menyembunyikannya dari orang lain. Kamu menebaknya dengan benar. Pemegang saham sekarang ingin bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka menarik diri dan menuntut untuk mencairkan saham mereka. Jadi kamu tahu arus kas perusahaan tidak baik. Dan karena masalah mereka, ayahku tidak tahan lagi dan dirawat di rumah sakit. Jadi begitulah. Lalu mengapa ayahmu tidak setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Perusahaan luar negeri menuntut 27% saham pengendali. Ayahku takut bahwa perusahaan Sao tidak akan lagi bernama Sao dan akan perlahan tertelan. Lalu mengapa pemegang saham lain di perusahaanmu masih ingin bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Apa yang mereka bicarakan tentang menyesuaikan pasar? Blah 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 blah, aku tidak tahu. Kurangnya hal terpenting bagi grup Sao saat ini adalah menstabilkan para pemegang saham. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kurangnya kamu bisa meminta ayahmu untuk menambah saham. Pemegang saham yang akan pergi sebesar 1% dengan begitu pemegang saham lain akan melihat kesungguhan ayahmu. Dan mungkin mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1% ya. Selalu ada ruang untuk pengorbanan. Pintu selalu terbuka untukmu. Pemula, jika kamu membukanya aku tidak akan membantah. Kembali aku ingin pergi. Tapi aku takut Sao tidak mampu. Aku ingin menjadi asisten ketua. Hahaha. Oke, bersulang. Oke. Oke? Pikirkanlah. Selama kamu meminta uang sama sekali bukan masalah. Aku Mengtong hanya peduli uang di hatimu. Aku memberitahumu. Hal yang paling tidak aku Mengtong pedulikan dalam hidupku adalah uang.
Kamu salah paham. Aku sudah mengundangmu. 3 kali. Jika kamu tidak datang lagi, kamu meremehkanku, Zhao Zhenan. Aku meremehkanmu. Kamu sudah minum terlalu banyak. Pelayan. Pelayan, halo tuan. Zhao. Minum lagi. Oke. Itu bukan urusanmu. Turunlah. Aku tidak mabuk. Kamu sudah minum terlalu banyak. Dulu selalu kamu yang minum terlalu banyak, dan aku yang membawamu pulang. Kakak minumnya dikit aja. Gak apa-apa kali ini. Aku punya asisten pribadi. Aku sudah telepon dia. Asisten yang mana? Hem. Hem. Apa ini orang aneh yang dikirim Tuhan untuk menyiksaku? Iya. Hei, kamu punya 10 menit untuk sampai ke Beautiful Bar. Oke? Ayo. Minum dulu. 10 menit kamu pikir aku profesor, dan bisa melakukan perjalanan waktu? Aku gak akan pergi kamu. Orang aneh, sialan HMPH. Kamu gak perlu datang kerja besok sudah. Terlambat. Hei, kenapa buru-buru banget? Kamu, buru-buru mau reinkarnasi. Kalau lebih lambat kamu gak akan sempat reinkarnasi. Kamu gak akan melayani bos aneh itu lagi. Tahu? Benar. 10 poin untuk jawaban yang benar. Jangan lupa kunci pintu. Oke? Ada apa sih? Ini tengah malam. Bos aneh macam apa ini? Hei. Pak Zhao. Hei. Kemari. Ngapain sih? Kamu bau. Pakai ini untuk beli baju baru. Ikut aku ke pesta koktail besok, aku sudah pesan. Siapa yang datang tengah malam begini? Pergi lihat, oke. Tante cari siapa? Aku Ibu Ling Xiao. Dia ada di sini? Iya. Kemari tante. Kemari silakan. Ling Xiao, ibumu datang kemari cari. Ibumu kenapa datang tengah malam begini? Makanan apa ini? Apa? Ini mie instan bisa dimakan? Bergizi nggak? Iya, uang yang ibu kasih kurang ya. Gak ada tante juga. Jenis kehidupan apa yang kamu jalani? Tempat seperti neraka apa ini? Kotor dan kumuh. Apakah bisa ditinggali? Pulanglah bersamaku, ya ibu. Aku sudah cukup dewasa sekarang, dan sudah lulus. Aku tidak bisa membiarkanmu dan ayah terus menopangku. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang ibu dan ayah perjuangkan seumur hidup? Bukankah untuk memberimu kehidupan yang berkualitas tinggi, bahagia dan memuaskan? Ibu, aku tidak perlu kamu menopangku lagi. Selama kamu hidup dengan baik, aku akan bahagia. Kebahagiaan ini tidak dibeli dengan uang ibu. Jangan berkhotbah padaku. Bagaimana aku tidak setuju kamu tinggal di tempat ini? Pulanglah bersamaku sekarang juga. Ibu, aku tidak akan kemana-mana, aku baik-baik saja.
Di sini tidak apa-apa. Kalau kamu tidak pulang bagaimana kalau? Ini ada villa kosong di sebelah timur rumah kita. Kamu dan temanmu pindah ke sana. Kamu akan lebih dekat denganku dan akan lebih mudah bagiku untuk merawatmu. Ini batas terakhirku dan aku tidak akan mundur. Jika aku tidak pergi, kamu tolong berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu ya. Mengapa aku tidak boleh mengkhawatirkan anak orang lain? Kamu bilang kamu sudah dewasa sekarang dan kamu bicara seperti ini pada ibumu. Apakah ada anak seperti kamu? Ibu bagaimana bisa begitu? Duduklah dulu, ibu jangan coba-coba padaku. Anak kecil, ibu duduklah dulu. Lihat. Selama ini kamu selalu mengkhawatirkan aku dan ayah. Karena kamu hanya hidup sekali. Lihat, ketika kamu tidak ada kegiatan, sebaiknya kamu mengembangkan minatmu sendiri. Pergi ke konser, minum teh, atau menonton drama. Bukankah itu bagus? Selama kamu hidup dengan baik, aku tidak akan punya kekhawatiran. Anakku, kaulah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak laki-laki dari ayahmu dan aku. Benar? Kamu membawa semua harapan kami. Dan kamu adalah sandaran hidup kami. Ibu, aku sudah tua sekarang. Lihat, ayahku juga melewati hal yang sama dulu kan? Aku sudah dewasa sekarang. Ini adalah pengalaman. Pengalaman berarti tidak pulang ke rumah. Pengalaman berarti tidak merindukan ibumu kan? Mana mungkin? Ibu adalah ibu terbaik, paling berbudi luhur. Paling cantik dan paling murah hati di dunia. Benar, jangan. Berbicara denganku lagi kamu hanya bercanda. Di mana ayahmu? Ada rapat tahunan, kamu harus pergi. Jangan terlambat, bawa kartu ini, jangan makan mie instan. Lagi, Bu, kalau kamu terus begini aku akan benar-benar marah. Hei. Kamu bahkan tidak mau uang? Hei, kalau kamu punya ambisi, ibu akan menyimpannya untukmu. Ah, jangan makan mie instan. Ya sudah, aku pergi sekarang. Hei. Bu, aku akan mengantarmu. Opa salah hei yo hala soha. Laso unye umh. Aku kangen banget, aku kangen banget. Aku balik lagi. Buni Sue di sini. Hei, kamu sudah kembali. Mengapa kamu di sini? Terlambat? Apakah kamu bertengkar lagi dengan ibumu? Oh ya, Benar, ibu hampir kesal sampai mati. Dia selalu mengomel. Lebih tenang saat aku bersama kalian. Tapi tidak damai lagi kalau kamu di sini. Wei, aku mau mandi. aku juga mau mandi. Tidak, tunggu, Wei. Mengapa kamu berpakaian begitu modis? Apa omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu bareng lelaki? Siapa dia? Cepat bilang padaku, apa aku kenal dia? Bosku minum terlalu banyak jadi aku mengantarnya pulang. Oh, aku mengantarnya pulang. Kenapa kamu tidak menginap saja? Kamu demam. Nona Wei, umurmu 24 tahun dan masih jomblo. Apa yang kamu pikirkan, kenapa kamu tidak menjemputnya? Pria tampan mabuk berbaring di sebelahmu. Kesempatan bagus, kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Hei, sejak bosmu meneleponmu, pasti dia punya perasaan padamu. Tapi kamu masih pura-pura polos, kamu pantas jomblo. Kamu mau Kamu mau ya sudah pergi saja. Abaikan dia, kalian semua sudah keracunan drama Korea. Dan aku ingin segera pergi. Pola pikir apa yang kalian berdua miliki? Kalian berdua sudah tua. Apakah tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya punya pria tampan berbaring di sebelahmu? Kenapa kalian masih pura-pura polos? Nonton drama Koreaku. Oppa Kasami da salah heyo. Ah, salah heyo. Kasami dan Ningsue salah heyo. Nonton 3 kali, hei. Sudah tayang 3 kali dan kamu masih menonton. Itu. Kamu sedang menonton apa? Mana yang lebih baik kemana? Kamu pergi.
Kamu membukakan pintu untuk orang di hotel atau menuangkan minuman. Apa aku harus menemani bosku ke pesta koktail besok dan aku tidak tahu harus pakai apa? Pesta koktail Hei kapan dan? Di mana itu? Bisakah kamu membawaku? Yah, bukan berarti aku belum pernah menghadiri pesta koktail sebelumnya. Katakan saja pada bosmu apa salahnya aku membawa teman. Oke. Hei. Terima kasih, aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu. Kalau begitu saat kamu bekerja bantu aku memikirkan harus pakai apa. Kamu sudah menemukan orang yang tepat untuk memilih pakaian. Hei, biar aku kasih tahu. Pakaian itu penting. Tapi temperamenmu juga penting. Dengarkan aku, sekarang kamu harus angkat dadamu dan kepalamu. Hei, angkat kepalamu, tapi sedikit tekuk dagumu. Dan saat kamu melihat orang, bersikaplah penuh kasih sayang dan penuh cinta. Tidakkah kamu ingin ada apa denganmu? Kamu melirik. Mata juling. Oh, itu saja. Apakah itu saja? Ayo lanjutkan. Pilih pakaian untukmu. Haha, kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Duduk diam dan lihat, aku akan memberimu transformasi besar itu. Pasti akan membuat Mr. Zhao terpesona. Oh tidak. Siapa lagi yang akan Mr. Zhao bawa selain kamu? Ya. Hanya aku. Ya? Ayo bekerja sama dengannya dan kita pasti tidak akan mengecewakan Mr. Zhao. Ya Tuhan. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Dia selalu memiliki wajah tanpa ekspresi setiap hari. Siapa yang mau mengikutinya? Dia selalu bersama. Apa salahnya dia bersikap semaunya karena dia punya uang? Tidakkah kamu bisa lebih toleran? Gaya apa yang akan kamu pakai besok? Oh. Aku tahu. Manis Tidak manis tidak. Oke, wangi-wangi tidak oke. Oh. Asam pedas tidak oke. Hahaha. Ya Tuhan, hentikan. Aku akan ke pesta koktail bukan ke bar. Oh, bangkit cepat. Bangkit. Mari penyajian makanan secepatnya. Gaya apa yang disebut Mr. Zhao like? Beritahu saya dengan cepat. Jangan selalu hubungi saya BPK Zhao. Saya akan bekerja. Oh, berpikir Anda salah. Masa depan apa yang Anda miliki sebagai asisten? Kami harus berusaha untuk menjadi istri bos. Bos Bunda sangat puas jadi sedikit asisten. Terima kasih Tuhan. Anda tahu bagaimana sibuk saya. Saya tidak akan mempertimbangkan kekhawatiran pokok saat ini. Oh, jangan banyak bicara. Lei. Anda tidak memiliki waktu untuk hubungan, tapi Anda harus menikah. Akhirnya jika Anda tidak bisa menikah, menangis sampai puas hati. Baik. Kemudian saya tidak punya pilihan lain kecuali ini. Saya membawa semuanya bersama saya kali ini. Jadi kirimkan kepada saya. Saya adalah Doraemon. Apapun yang Anda inginkan, saya memilikinya. Tunggu, Dang. Maaf, ini sedikit berantakan, biarkan saya merapikan. Hai Wei, saya mendapatkannya. Cocok untuk Anda dan memiliki temperamen. Ditunggu ya Kak, saya kasih ya Kak, cari. Ini yang satu, bagaimana dengan yang satu ini? Oh tidak. Hanya banyak orang yang pergi ke sana. Barang saya ini hanya sebuah tiruan. Sangat memalukan. Saya akan mengubah. Ini untuk Anda, hehe, yang satu ini bagus. Bagaimana tentang hal itu? Hahaha. Wah, warnanya terlalu mencolok. Saya bukan tokoh utama. Wei, yang satu ini sangat bagus. Berpikir Anda salah, hei. Anda pasti akan mendapatkan 10.000 perhatian ketika Anda memakai ini. Ning Sue, maafkan saya. Tidak, saya sudah memberitahu Anda. Ini seperti memberikan hutan. Dan kamu hanya ingin ranting pohon willow, memberimu lautan, dan kamu hanya ingin setetes air. Bagaimana kamu tidak berusaha untuk maju? Hei, ini. Oh, oke. Jangan bicara lagi, pergi. Cepat pergi. Apa ini benar-benar oke? Kalau kamu naik jabatan, kamu harus membalas budi padaku. Cepat pergi, cepat pergi. Apa ini? Benar-benar oke. Cepat percayalah padaku.
Oh, cepat pergi. Orang-orang yang datang kali ini semua orang penting. Ya oh Presiden Lin. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu Hei. Halo hahaha. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu hahaha. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Apa yang bisa saya bantu? Seperti ini, kami tidak mencari dia. Ayahnya yang mencari dia. Ketua Ling. Ling Xiao. Ayahmu menyuruh kami mengirimkanmu beberapa pakaian dan menyuruhmu segera pergi ke pesta koktail. Pesta koktail seperti apa? Saya sedang bekerja. Jadi jangan khawatir, ini membuat kami dalam posisi Presiden Lin bilang sama kamu bisa hadir kali. Ini dia tidak akan pernah menghalangimu melakukan. Apapun di masa depan sangat megah. Kasih tahu ayahku, saya tidak akan pergi Tuan Lin. Jangan Ling Xiao mungkin. Sedang kencan buta kamu menendang orang saat mereka jatuh. Ibumu angkat telepon cepat. Angkat berhenti. Bicara omong kosong dan pegang dulu untukku. Hei, Ling Xiao, kamu di mana? Kamu di mana? Ibu. Saya sedang bekerja. Saya mohon jangan membuat masalah. Oke? Insya Allah ibu cepat datang ke pesta koktail ini, saya sudah bilang. Anda harus datang. Pesta koktail ini sangat penting bagi ayah Anda. Buruan, Bunda menunggu. Oke, ini anak Hei. Nona Wei. Saya telah menunggu Anda untuk usia. Kenapa belum juga yang datang? Allah. Dan tidak ada takut bos Anda yang kecewa akan dimakan hidup? Maaf, Ning Sue tiba-tiba sakit perut. Saya harus menjadi nanti. Mohon ditunggu saja. Oh tidak, mari berbincang nanti. Hei. Itu terlalu banyak. Bagaimana dengan Anda? Saya ingin mendengarnya. Oke, let aku memiliki pertukaran artistik yang mendalam dengan Anda. Dari perspektif direktur yang muncul. Oke. Luar biasa. Seorang aktor. Perlu tahu apa acting? Acting juga seni. Sama seperti dalam hidup Anda. Jika kamu pahami mendalam karakternya dalam dunia, maka performa tidak lagi bertindak, namun sebuah karya seni. Ketika kita melihat veteran aktor, apa yang cameo Jack Marika? Memainkan seniman. Kan ya? Ya benar. Demikian pula bertindak juga adalah filosofi. Saya akan memberi contoh. Tahu Bruce Lee? Tentu saja Anda tahu dia. The China Kung Fu Superstar number 1. Keterampilan akting belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Mengapa? Karena ia adalah seniman. Ya, banyak orang sembahyang Bruce Lee. Tapi apa yang dijawab oleh Bruce Lee? Tidak pernah bagaimana bertarung atau membunuh. Dia kira mereka filosofi. Karena dia memahami bagaimana mengatasi kekerasan dengan toleransi adalah hebat. Kung Fuis pasti tidak sama persis. Ini adalah prinsip yang sama dengan aktor. Ini jelas bukan soal dekorasi film atau apa. Saya telah menindaklanjutinya, itu klise. Jika Anda ingin menjadi aktor yang benar-benar bagus, Anda harus bertanya pada diri sendiri seberapa keras ini. Untuk berbaring, siapa yang tidak ingin melakukan penampilan berdiri, kan ya? Tetapi siapa yang bisa benar-benar berbaring dan melihat? Bohong yang saya bicarakan jelas tidak bohong. Bahwa hahaha ini tentang peningkatan dan kegagalan. Bila Anda mengalami jutaan tanggapan and failures dalam hidup Anda benar-benar dapat memahami dunia. Jika tidak, apapun yang Anda lacak akan kosong dan salahkan. Tepuk tangan hahaha baik. Dikatakan adalah suatu saat. You said it. Baik, saya sangat kagumi Anda. Ayo, bersulang dengan pidato luar biasa Anda.
Saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah seniman dikontrak dari perusahaan film, sebuah aktor dan sebuah model. Ning Sue dan Rao Shikai. Ya, apa merek yang Anda dukung? Apa yang Anda miliki? Diproduksi? Hanya beritahu saya. Saya akan mendengarnya ya, beritahu. Saya mengapa Anda begitu norak? Lakukan. Anda mendengar apa yang dikatakan Rao Direktur? Jangan bertanya tentang dukungan segera merek apa. Tidak ribet, sebenarnya saya sudah bertindak dalam banyak hal. Seperti iklan seri TV dan film. Terlalu banyak, sungguh saya tidak bisa menghitung semuanya. Banyak gan dan ada juga model. Lengket Direktur Rao. Saya kira kami harus pergi ke tempat lain dan mengobrol tentang seni elegan. Apa pendapat Anda? Bye. Dan hei, kamu tidak bisa parkir. Di sini, parkir di sana. Piayang, kamu lihat? Ayo, nanti ada makanan. Kamu bahkan tidak bisa bicara dengan benar, kan? Ini anak dari Ketua Lin. Jaga nada bicaramu. Tuan Lin, maafkan saya. Saya tidak tahu itu Anda. Maaf apa? Kamu melamun? Tolong bantu saya parkir mobil. Maafkan saya, orang baru ini tidak tahu etika. Ayo masuk. Pesta koktail akan segera dimulai. Proyek ini berkat bantuanmu, hahaha, sama-sama. Ya. Kalau ada yang bisa kulakukan untukmu, tolong bantu aku ya, Paman. Paman. Zenan. Kalian duluan saja kerjakan urusan kalian. Saya permisi dulu. Baiklah. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Lihat kamu semakin bersemangat. Bagus. Hahaha. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayahmu? Bagaimana keadaannya sekarang? Dia baik-baik saja. Saya juga dengar bahwa kamu sudah mengambil alih keluarga Shao. Ini hal yang bagus. Jangan khawatir, nak. Ambil waktu MU. Percayalah, kamu punya masa depan yang cerah. Kalau ada masalah, bilang saja pada pamannya. Terima kasih, Paman. Sebenarnya perusahaan tidak hanya dikelola oleh saya sendiri. Ayah saya juga membantu. Yah, bekerja keraslah. Ayah Ling Xiao, kalian datang tepat waktu. Lihat. Sepupumu sudah kembali dari luar negeri. Kami baru saja bertemu dia 2 hari lalu. Kalian bertemu dia? Ya, dasar bocah nakal. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah? Kenapa kamu di sini? Bagaimana kalian berdua bisa saling kenal? Kami bertemu di luar negeri. Wah, kebetulan sekali. Itu bagus. Dia sekarang asisten saya di perusahaan saya. Ngobrol yang asik dengan kakakmu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita sama lain Mengtong. Ayo pergi kita berdua, ada acara sosial di sana. Oke, kalian berdua ngobrol yang asik. Kami pergi dulu. Sengnan, kami pergi dulu. Tamu-tamu terhormat, selamat malam. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk pada makan malam apresiasi ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Mari kita sambut dengan hangat dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan sambut Bapak Lin Yongxiong, Ketua Grup Xiongda, dan istrinya Ibu Zhao, Mei Hua, ke atas panggung untuk menyampaikan pidato. Tamu-tamu terhormat, kerabat teman, dan selamat malam atas. Nama grup Xiongda saya ingin menyampaikan sambutan hangat kepada semua yang hadir di sini malam ini. Teman-teman telah bersusah payah datang dari jauh untuk memberikan ucapan selamat dan membahas urusan bisnis ini. Telah menambah suasana hangat dan damai pada ulang tahun ke-20 grup kami. Saya sungguh bahagia dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua teman atas
Usaha mereka yang tak kenal lelah untuk meningkatkan persahabatan antara kedua belah pihak. Hari ini, saya juga memiliki ucapan terima kasih khusus, yaitu kepada keluarga saya. Selama bertahun-tahun, tanpa dukungan mereka dan pengertian, saya yakin Seongda tidak akan sejaya seperti sekarang. Jadi, saya harap semua orang memberikan tepuk tangan yang meriah kepada istri saya Ibu Zhao Meihua. Sangat menyenangkan mempunyai teman yang datang dari jauh. Pada kesempatan bertemu teman lama dan baru ini, saya mengusulkan agar kita angkat gelas untuk kerjasama tulus kita di masa depan, persahabatan abadi kita, dan kebahagiaan keluarga kita serta kesehatan yang baik. Bersulang, teman-teman. Ah, ah, Mulai sekarang adikku sayang. Ini temanmu. Tidak, aku tidak kenal. Orang seperti ini bagaimana aku bisa kenal dia? Hahaha. Hahaha, tiba-tiba ada kejadian kecil yang cukup ramai. Ayo, teman-teman, mari kita minum dulu ini untuk bersulang. Sekarang waktunya pesta. Menari, semoga semua bisa bersenang-senang bersama dan menikmati diri. Hahaha, Direktur Yao. Ayo kita menari. Direktur Rao, bagaimana aku menari? Aku menari dengan baik. Apakah kamu pernah berlatih menari? Tentu saja jika ada peran menari di masa depan pikirkan aku. Kalau begitu kamu harus tinggalkan nomor teleponmu dulu. Bagaimana? Tidak masalah. oh, jangan mendekat, jangan mendekat. Gadis cantik seperti ini, bolehkah aku mengajakmu menari? Apa urusanmu apakah aku menari atau tidak? Bukan urusanmu. Wei Wei, menarilah denganku. Oh, oke.
Chen Bin Wem. Kamu telah banyak membantu kami Xiongda selama ini. Membantu kami mengatasi satu kesulitan. Demi kesulitan ayo mari kita bersulang untukmu. Terima kasih, terima kasih. Presiden Lin. Pesta koktail hari ini sangat terorganisir dengan baik. Sangat sopan dan elegan bisa dilihat. Sekilas itu gaya kami Xiongda. Hahaha, aku hanya mencari alasan. Untuk mengumpulkan semua orang untuk berkumpul. Hahaha ayah. Maaf, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Itu sebabnya aku terlambat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Lin, ketua grup Xiongda kami. Halo paman, ini adalah istri ketua. Halo bibi. Ini adalah putri kami Qian dia. Baru saja kembali dari luar negeri. Dan sangat sibuk setiap hari. Nggak nyangka putrimu udah gede banget. Serius. Kita nggak merasa tua. Tanpa melihat anak-anak kita haha. Qian umur berapa tahun ini hei? Dia udah nggak muda lagi, umurnya 26. Haha, anak-anak zaman sekarang gini deh. 26 udah nggak muda lagi. Apakah kamu masih single? Atau udah punya pacar? Iya. Aku masih single. Haha, anak-anak zaman sekarang. Fokus sama karirnya. Iya hei. Pak Lin, kenapa nggak lihat anakmu? Ah, anak laki-laki ha. Anakmu pasti lagi nari di lantai dan saya. Gimana kalau begini? Mari cari kesempatan. Biar dua anak ini saling kenal. Anak muda. Lebih banyak hal yang bisa dibicarakan. Ngomong-ngomong Qian. Suatu hari nanti, Bibi akan traktir kamu kopi dan makan malam. Gimana menurutmu? Bibi. Temanku ada di sana. Aku mau ke sana dulu. Oke, silahkan. Oke, permisi dulu. Silahkan. Ah, putri Pak Chen. Cantik banget ya. Iya. Aku benar-benar nggak ketinggalan acara penghargaan. Kebetulan banget. Kok kamu bisa ada di Aku sini? Meng Tong datang ke sini bareng teman sekelas. Kan? Meng Tong. Oh iya. Ini teman sekelasku. Wanita ini. Adalah bos perusahaan kita. Pak Chen, halo Pak. Chen, halo, aku sangat senang bertemu denganmu. Aku sangat senang bertemu denganmu. Kalau begitu aku akan ke sana untuk melihat temanku. Kalian ngobrol dulu ya. Oke. Kau lanjutkan pekerjaanmu. Cheers, dah oke. Apakah pesta koktail seperti ini tidak membosankan? Lumayan membosankan, ayo kita minum. Wine lagi Mr. Chen. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kalau kau pergi dulu, apakah aku tidak akan sangat bosan sendirian? Hei. Rokmu sangat cantik. Sampai jumpa besok, hei. Ling Xiao. Kau di mana? Kukira kau sudah pergi, aku hampir pergi. Hei Meng Tong. Hari ini terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mentraktirmu makan lain hari oh. Tidak perlu makan-makan. Tapi kalau kau benar-benar bisa kembali ke Xiongda untuk membantu, aku akan merasa jauh lebih tenang. Hei, apakah itu bosmu hari ini? Kau bilang dia? Ya, dia sangat baik padaku sangat. Baik, seberapa baik dia? Tidak peduli seberapa baik. Dia tidak bisa dibandingkan dengan menjadi bos sendiri. Kau bilang, benar kan? Sepertinya aku punya